واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyarul kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Pada hari ini kita diizinkan berada di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Al-Madinah, Bangkinang. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kehadiran kita kehadiran yang berkesan, dan di akhir perjumpaan Allah berikan kita semuanya bingkisan berupa ampunan dosa dan kesalahan. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap pula kepada Allah mudah-mudahan hati kita kokoh dengan cinta kepadanya dan selalu istiqamah di atas jalan dan sunnahnya. Ma'asyarul kiram, melanjutkan wasiatul Imam Al-Baji, wasiat Imam Al-Baji kepada dua orang anaknya. Setelah beliau mengingatkan kedua anaknya jangan sampai bersifat zalim, jangan sampai menganiaya, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Semana kita pergi, banyak orang yang menanti menuntut pembelaan diri karena mereka dizalimi. Akhirnya habis kebaikan kita, ditimpakan kepada kita dosa-dosa orang yang kita zalimi tersebut. Kemudian Syekh melanjutkan, wa iyyakuma wan namimah. Ada pula satu dosa yang juga tidak kalah menghabiskan pahala, yaitu an-namimah. Wa iyyakuma wan namimah. Jauhilah oleh kamu berdua, wahai anakku, an-namimah. An-namimah daripada namma yanummu namimatan, yaitu memindahkan atau menyampaikan suatu berita, naqlul kalam ilal ghairi ala wajhil ifsad, yaitu menyampaikan perkataan orang lain kepada yang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara keduanya. Kalau bahasa kita, memecah belah, itu menghasut dan memecah belah. Dan ini adalah sangat bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk bersama, bersatu, berpadu, saling tolong-menolong. Ini justru merusak, mencerai-beraikan. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang lemah. Maka Imam rahimahullah ta'ala mengingatkan anaknya ini supaya jangan sampai menjadi pemecah belah, baik antara orang per orang atau kelompok per kelompok, bangsa per bangsa, kabilah, suku dan sebagainya. Di dunia ini sudah banyak terjadi orang gara-gara satu kata yang dinukil atau disampaikan memecah belah satu kota atau satu kampung, bahkan satu bangsa, akibat daripada perkataan yang merusak tadi. Syekh mengatakan, fa inna awwala man yumqatu 'alaiha, sesungguhnya orang pertama yang terkutuk, yang mendapatkan kerusakannya, kebinasaannya, man tunqalu ilaihi, yaitu orang yang disampaikan kepadanya berita itu. Wa ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW diriwayatkan daripadanya dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, annahu qala, bahwa beliau bersabda, la yadkhulul jannata qattat, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang suka mengadu domba, salah satu sifat mengadu domba itu adalah memang orang-orang yang di dalamnya ada penyakit. Orang-orang yang dalamnya ada penyakit. Jadi senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. SMS. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Dan mengadu domba ini menyebabkan perpecahan yang luar biasa, dan biasanya lahir dari sifat, di antara sifat yang tidak terpuji pula seperti yang akan diperingatkan oleh Syekh nanti, yaitu sifat hasad. Sifat hasad, karena orang kalau sudah melihat orang dalam keadaan nikmat, dia ingin merusak nikmat itu. Kalau dia tidak bisa langsung merusak nikmat itu, maka dia akan menggunakan jasa orang lain, menggunakan jasa orang lain untuk merusaknya, Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hasad itu seperti orang Yahudi, mereka adalah manusia paling hasad di dunia, sehingga menyebabkan mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang nyata. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Alkitab itu mengenal Nabi SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Begitu jelasnya Allah memberikan tamsil. Tetapi mereka ketika datang kepada mereka Rasul itu, kafaru bihi, mereka kufur kepadanya. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad. Kenapa hasad? Karena Nabi bukan dari golongan mereka. Jadi kalau ndak orang kita, ndak bisa kita terima. Jadi inginnya mereka tidak mau patuh kepada kehendak yang berkuasa, padahal mereka tidak punya kuasa. Sampai-sampai mereka pun kadang-kadang saking buruknya hati mereka, kadang-kadang mencaci dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengikuti jalan mereka, sampai hari ini masih berupaya untuk memecah belah umat ini, seperti orang-orang Syiah. Sengaja didirikan Syiah ini oleh orang-orang Yahudi. Abdullah ibn Saba ibn Sauda al-Yahudi al-Yamani. Tujuannya apa? Supaya umat ini tidak pernah bersatu. Maka mereka dengan klaim, dengan dengan propaganda bahwasanya mencintai Ahlul Bait, yaitu Ahlul Bait, dan harus mengkafirkan semua yang bukan mereka anggap Ahlul Bait. Jadi mereka mengkafirkan orang-orang selain mereka. Mereka mengatakan atas nama mencintai Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah yang merupakan anak kandung Rasulullah SAW, kemudian cucunya Hasan dan Husain yang merupakan cucu Nabi SAW, lalu mereka merendahkan sahabat yang lain. Bahkan manusia paling dicintai oleh Rasul Allah dan Rasulnya SAW setelah para Nabi dan Rasul, ditanya oleh sahabat, man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai?
Qala Aisyah, adalah Aisyah. Lalu ditanyakan, wa minar rijali Rasulullah, kalau yang laki-laki yang paling kau cintai? Qala abuha, bapaknya. Nah, orang Syiah meyakini orang yang paling dahsyat dan yang paling khianat, yang paling munafik dan murtad setelah Nabi wafat adalah Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anhumah. Hari Asyura misalnya hari ini bagi umat Islam sebagai hari ngapa tadi? Hari bersyukur. Hari bersyukur, bergembira. Karena pada hari itu banyak terjadi kejadian-kejadian bersejarah besar. Yang sahih, yang tidak diragukan sahihnya adalah hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kezaliman Fir'aun dan para pengikutnya. Dan kemudian disebutkan pula bahwa hari 10 Muharram adalah hari diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan pula 10 Muharram adalah hari pertama turunnya At-Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ada yang mengatakan pula bahwa hari itu adalah hari diangkatnya Isa alaihissalam ke langit dan seterusnya. Tapi yang muttafaq ala sihhatihi, yang disepakati sahihnya adalah hari Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dari Mesir ke Baitul Maqdis. Lalu Musa alaihissalam setelah diselamatkan bukan buat perayaan. Ini yang bedanya kita dengan para nabi itu adalah kalau selesai pekerjaan bikin perayaan, pesta pora, euforia. Padahal Allah SWT mengajarkan kepada Rasulnya bersyukur itu bukan dengan berpesta pora, tapi dengan beribadah. Makanya Nabi Musa alaihissalam, fasamahu Musa syukran lillah. Maka Musa menyunahkan puasa karena bersyukur kepada Allah. Dan Nabi alaihissalam juga puasa sebelum diutus jadi Rasul pun sudah puasa pada 10 Muharram mengikut Nabi Musa dan Nabi sebelumnya. Dan ketika sampai di Madinah didapatkannya orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kami lebih berhak untuk bersyukur atas keselamatan Musa daripada mereka. Kenapa? Sebab Musa dan Nabi kita satu agama, sedangkan Musa dengan Yahudi hari ini beda agama. Loh, kok beda? Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Muhammad SAW Nabi agama Islam, mereka agamanya agama Yahudi. Maka kalau ada orang sekarang nak menjadikan Islam seperti Islam Nusantara, itu adalah langkah awal untuk memisahkan diri dari agama Islam. Dulu orang-orang Nasrani, orang Islam, lalu disebutkan kepada agama Nasiriyah, yaitu tempat di Baitul Maqdis, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya menjadi agama Nasiri atau Nasrani. Jadi awal mula kita keluar dari agama ketika menambah-nambah dalam agama. Semakin banyak tambahannya dominan, semakin hilang agama aslinya. Jadi kalau besok Nusantaranya yang dominan, berarti hilang Islamnya. Tapi kalau masih Islamnya dominan, masih Islam yang dicemari oleh keyakinan Nusantara yang tidak sesuai dengan Islam. Tapi kalau keyakinan yang sesuai, tidak ada masalah. Budaya yang sesuai sangat didukung. Tapi kalau bertentangan, maka Allah SWT lebih didahulukan daripada segalanya. Nah, sedangkan Syiah hari ini yang bentukan Yahudi, hari ini mereka berkabung, berduka cita
hari melukai diri, hari berdarah-darah, dan hari melecehkan sahabat Nabi, bahkan istri terkasih Nabi alaihissalatu wassalam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah, ada beberapa kejadian tahun ini juga seperti di Bahrain, orang Syiah merayakan nak melakonkan Aisyah melakukan perbuatan terkutuk, dibuatnya haudaj atau haudaj, tempat kalau wanita naik onta kan dibuat dong sudong ketek dete, dong sudong tahu, haudaj tak tahu, dong sudong tentu ada ya. Jadi semacam rumah-rumah kecil di atas itu supaya tidak terlihat oleh orang. Nah, dibuatkan di atas onta untuk tempat naiknya wanita. Nah, sekarang mereka buat itu supaya menggambarkan Aisyah melakukan perbuatan zina, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi ternyata ontanya lebih cemburu daripada sebagian kita. Kita mendengar orang Syiah mengatakan itu kan keyakinannya, harus kita hormati. Kalau kita tidak, kehormatan ibunda kita dilecehkan, masa kita harus saling menghargai dengan mereka? Na'udzubillah. Akhirnya ontanya menginjak-injak orang yang melakukan itu. Kabarnya ada yang mati. Walhamdulillah. Mudah-mudahan mati syahid ya. Mati. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat, orang yang paling dimuliakan Allah dan Rasulnya, yang paling cintai Nabi, menjadi manusia buruk seperti itu dalam gambaran hati mereka. Makanya kepada para pemikir, beragamalah bukan dengan pikiran, tapi beragamalah dengan ilmu yang diturunkan. Ya, kalau antum pikir-pikir, sekarang setelah lihat sandiwara dan drama baru ini, orang sudah mulai simpati lagi dengan Syiah Iran. Tak kan awak tahun 70-an lah cuy ya. Awak sangat muda ya. Tapi aku muda lah. Waktu itu ketika revolusi Iran, Masya Allah, anak-anak muda, para aktivis dengan mengangkat yel-yel hidup negara Islam, negara Islam, Republik Islam. Sambunglah Republik Islam Iran. Kan kita waktu itu terpukau oleh Khomeini. Kenapa tidak? Karena dia lama diasingkan, sekarang kembali akan menghidupkan Islam. Tertipu kata itu. Orang-orang hebat tertipu. Kalau tuan-tuan mau saya daftar nama-nama orang hebat yang tertipu, saya siap tunjukkan nama-nama itu dari tulisan-tulisan mereka. Hari ini pun banyak orang-orang hebat yang tertipu. Karena apa? Oh, sekarang jangan bicara tentang akidah, bicara tentang politik. Memang politik bisa lepas dari akidah. Bisa lepas. Komunis bisa berpolitik tanpa akidah? Komunisme akidah apa bukan? Enggak. Nyapu akidah roh? Keyakinan komunis. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji itu karena akidahnya atau karena politiknya saja? Keyakinan. Orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Khawarij, kenapa dia membunuh Utsman bin Affan? Karena akidah atau karena kepentingan politik? Akidah. Tidak mungkin orang akan mengkafirkan orang lain kecuali akidah, dan mengkafirkan itu akan membuat dia menghalalkan darahnya. Kalau dia halalkan darahnya, akan dia bunuh. Kalau dia bunuh, merasa berpahala atau merasa berdosa? Merasa berpahala. Itulah akidah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ada orang yang memisahkan ketika Ibnu Tumar dulu, Syekhul Mutakallimin, membunuh orang dalam 7 tahun 200.000 orang. Ya, kan mereka kan menghujat Wahabi dalam 40 tahun membunuh 4.500 orang. Bukan membunuh, tapi mati di peperangan. Nah, ini syekhnya mereka 6 tahun, 7 tahun 200.000 orang. Mana ganir? Itu ulang lihat. 7 tahun 9 peperangan atau 9 tahun 7 peperangan menewaskan 200.000 orang kaum muslimin Ahlus Sunnah. Jelas?
Ini 60 tahun, 40 kali peperangan, korbannya hanya 4.500 orang. Manon ganas. Wahabi kah atau apa? Tentu yang 200.000. Al-Asy'ariyah, Al-Mutakallimun, mereka dalam 7 atau 9 tahun 200.000 tewas. Mereka mungkin mulai pembelaan, itu kan masalah politik. Kalau Wahabi memerangi gara-gara akidah. Mantap juga ya. Masalah akidah. Wahabi seperti kata Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab, Syekh yang dituduh Wahabi itu adalah kita tak pernah memulai memerangi, tapi kalau diperangi harus membela diri, karena mereka sadar orang Islam tak boleh memerangi orang Islam. Tak pernah memulai, selalu diperangi. Oh enggak, mereka akan menaklukkan Makkah. Iya, sebelum Makkah ditaklukkan sudah dikirim utusan berkali-kali supaya Syarif Hussein ikut menegakkan syariat Islam atas kitab dan sunnah, tapi dia tidak menerima itu. Justru bersiap untuk melawan dengan bantuan Inggris. Sekarang yang tertuduh kan Wahabi yang bantu Inggris kan? Enggak, dengan bantuan Inggris dia itu dijanjikan Jordan sekarang sebagai kekuasaannya, anaknya salah satunya mendapatkan Irak dan satunya mendapat Lebanon. Tapi yang tertuduh dibantu oleh Inggris Wahabi lagi. Ala kulli hal, ini sejarah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, orang Syiah hari ini berkabung, orang Islam bersyukur. Kenapa bersyukur? Hari diselamatkannya salah seorang nabi, yaitu nabi terbesar, Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan orang Syiah harinya hari berkabung, berdarah-darah, memukul-mukul dada, melukai-lukai badan dengan alasan meratap. Okeylah, Husain cucu Nabi terbunuh tanggal 10 Muharram. Apakah syariat Islam menganjurkan kita untuk meratap? Apa dia lain lah, ambil lah, nyalah lah mau ngaji loh, jauh-jauh dia boleh matok weh, nak kan tak boleh matok dah. Apanya Nabi itu adalah adat jahiliyah. Okeylah, sekarang kita ikut harikan misalnya hari bersedih hari ini nih. Nah, hari bersedih boleh misalnya, tetapi tidak meratap. Apalagi beliau melukai diri tanpa sebab. Weh, beliau tak. Makanya para ulama dulu pada awalnya ketika ditemukannya keahlian bedah atau bodahnya, kalau bodah kan bawalah. Awalnya khilaf mereka boleh atau tidak, boleh atau tidaknya. Bahkan sampai sekarang masih ada. Kalau bedah itu tidak darurat, itu tidak dianjurkan, dianjurkan, karena melukai itu pada asalnya diharamkan karena merusak. Ada bodah tidak merusak tu? Ada bodah tidak merusak? Pasti merusak. Ada sel-sel yang akan putus dan mati, pasti merusak. Mana tuan-tuan mau bawa bodah kau atau tak pernah bodah? Aku dapat jangan bawa bodah aja lah. Biarlah dalam kondisi asli seperti sekarang ini. Ma'asyarul kiram, ini tidak mereka melukai. Nah, untuk itu mereka tidak akan pernah tenang. Makanya bekerja sama dengan Yahudi untuk senantiasa memecah belah umat ini. Tahu tak tuan-tuan, di barat terdapat studi-studi Islam. Siapa penggeraknya? Yahudi. Di mana dapat banyak isu dan subuhatnya? Dari orang Syiah. Sudah diteliti dulu oleh seorang doktor dalam disertasi doktornya di Jami'atu Baghdad University di masa Saddam Hussein dulu. Beliau mendapatkan predikat summa cum laude
dengan rekomendasi diterbitkan risalahnya di seluruh atau ditebarkan ke seluruh universitas di dunia, bahwa hasil penelitiannya menunjukkan lebih dari 80% syubhat, yaitu isu-isu yang meragu-ragukan orang kepada Islam, yang disebarkan dan dipublish oleh orang orientalis berasal dari kitab-kitab Syiah. Berasal dari kitab-kitab Syiah. Jadi jangan heran tuan-tuan kalau ada orang yang belajar ilmu filsafat, rata-rata bukunya terjemahan dari barat. Sahih? Sahih? Filsafat Islam pun dari barat juga lahirnya. Filsafat barat jelas dari barat. Kadang filsafat timur terbitnya juga di barat. Bahkan filsafat Indonesia pun terbitnya juga di barat. Belanda banyak. Buku-buku, manuskrip-manuskrip guru-guru kita dulu, buya-buya, kiai-kiai kita dulu, banyak di Indonesia atau di Belanda. Lalu tuan-tuan, terpaksa dan sebut ada cerita, tapi kau tidak pasanat lah. Jangan sahihnya Ustaz, saya tidak tahu sahih atau tidaknya. Mungkin anekdot dulu. Ada kapal nak karam, mesin mati semuanya. Penumpangnya ada orang Jepang, ada orang Jerman, ada orang Belanda, dan ada orang Indonesia. Kau dulu buya kami nyitung di Darun Nuju. Dia kalau tidak salah buya Ismail Syahid rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Saya tulis cerita lah tahun 90-an atau 80-an lah, waktu buya masih hidup dulu maju kami di Darun. Kalau tidak salah kan? Amin tua Profesor Dr. Akbarizan. Beliau menceritakan itu, entah anekdot, entah hanya sekedar apa, semacam anekdot ya. Uang Jepang sibuk menurunkan skoci. Tahu skocinya? Kapal-kapal karet untuk penyelamatan. Karena memang Jepang biasa di kono tsunami. Jadi langkah-langkah penyelamatan. Uang Jerman tetap berusaha memperbaiki mesin. Karena memang ahli mesin. Orang Belanda asik mengumpulkan dan menyelamatkan dokumen-dokumen penting. Nah, tuan Indonesia ngapu bu ya? Indonesia sibuk mencari ruang rapat. Terbayang tuan-tuannya, uang nak karam len, bu, nak rapat. Rapat alun selesai awak lah. Jadi telah ambil tawi. Tak iya tak nak gacu Iya lah jo. Iya Iya caranya. Kodok silek jurus takanang ketiga lagu la usai. Kan ya? Tadi kalau dembek tun kena abinya nyanyi. Tak pun nak tadi kau lah sudah komentar nak sekali cerita tak tanggung-tanggung lah. Kan ya? Jadi kalau orang Indonesia cerita jendongan banau. Lah jendongan banau. Ya, tapi kalau hanya menghayal boleh dongannya. Memang hayalan tinggi hayalan. Tapi kalau untuk kenyataan dah. Allah musta'an. Ikan api ayu didulang mukoden kau naik gitu. Wah, pong dapat jangan macam itu kenyataan. Kia cukup ngaku je. Ya dari tahun 90-an dulu lah citong dak biar kami. Jadi macam itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuk cari ruang rapat dulu. La tabaku bau nak mengisi tangki misalkan itu bila kan dia padam. Allah musta'an. Ala kulli hal kaum muslimin. Nah, seluruh propaganda yang dipublish barat sebagian besarnya diambil dari kitab-kitab Syiah. Jadi kalau ada pakar-pakar filsafat yang mengatakan dibanding dengan Wahabi, Syiah lebih saya pilih, wajar. Karena memang pikiran yang dia baca, baik yang berbahasa Arab kitab-kitab Syiah atau berbahasa barat yaitu kitab-kitab orientalis, karena itu yang matching pemikiran Syiah dengan pemikiran barat yang memusuhi Islam, yang menciptakan kesesatan demi kesesatan, dibawa pulang akhirnya memecah belah umat Islam.
memecah belah umat Islam. Jadi tidak heran ketika ada yang mengatakan, oh, orang Syiah itu lebih berkembang pemikirannya pada orang Wahabi. Biar aja, tidak apa-apa. Karena yang dipentingkan seperti kata Pak Bob Sadino, nomor yang pengusaha, ya, kita ini tidak perlu pemikir yang banyak, tapi kita perlu pekerja keras yang banyak. Mohon maaf, orang Barat banyak berpikirnya, betul. Tapi orang kita, orang Islam banyak beramalnya. Sahih? Sahih? Dan inilah yang diserukan oleh yang mereka sebut dengan Wahabi itu. Dapat satu, amalkan. Habis itu dakwahkan. Habis itu istiqamah di atasnya, walaupun dirongrong dan diserang. Naam. Kan ya? Kan ya? Tiada cukup berjanggu ya. Nya dapat hadis tentang fadilat berjanggut dia. Padahal apa lu guna berjanggut Indonesia? Kan ya? So ustaz banyak tak bah? Ustaz dia banyak tak? Tak berjanggut. Tak berjanggut ini. Nya tentu dia. Pertama, tak ada rasul satupun yang mencukur jenggotnya. Yang kedua, ketika berwudu ada sunnah menyela-nyela air di jenggot. Yang ketiga, Nabi katakan ketika seorang berwudu, maka dosa yang dibukanya berguguran dengan akhir titik air yang jatuh dari jenggotnya. Yang keempat, orang berjenggot itu diminati oleh akhwat. Tidak percaya mana ya? Nah, itu termasuk kisah lagi ya. Ada cerita orang Pakistan di Amerika naik MRT itu, naik busway ya. Kan berhadapan tuh, jadi pakai jenggotnya tebal sampai hampir ke ininya, hampir ke pusatnya, panjang, taknya ganteng pula. Ini kalau gak berjanggut tak ganteng, iya loh ya. Ini janggut ganteng, subhanallah ya, ganteng dan panjang, janggut rapih gitu. Tidak lama masuk sepasang orang Amerika asli, gadi jo, kalau sepasang gadi jo, jetino. Gadi je bujang. Apun yang gadi itu, waang kalau nampak lewat bahasa Inggris nak pandai. Dan guru bahasa Inggris nak pandai bahasa Inggris dia. Waang kalau nampak jangan yang putih awak lainnya, buat cendernya. Nampak tak? Pahamnya tak? Kan sabit tadi disukai oleh Masya Allah tabarakallah. Makanya rugi orang yang tidak berjenggot. Akhirnya itu. Jadi paliau janggut ini. Tapi bagi kita sebagian besar kan tidak. Banyak pikirannya. Beko kalau berjanggut deh contoh-contoh apa tampilan dia ini. Sudah dia dipoto, itu yang ancak sendirinya. Sudah itulah kena wangi lah dek bini. Apa dia berjanggut-janggut abangnya tak coba sebang-sebang macam mana contoh apa je contoh sapu lidi dan sebagainya. Alun lagi nanti cemooh orang lain. Wong berjanggut dia koe kajinya kan ya? Koe kaji pada lambut dia janggut dia malah lambut. Mana lambut? Abu atau janggut? Pasoklah mana janggut. Kaum muslimin dan muslimat. Misal ini hanya memberi contoh. Dulu orang sebelum dia orang sana tahu dia bahwa buka perumahan. Nabi dulu sebelum bangun rumah bangun masjid. Maka orang di sana, insinyur-insinyurnya, developer-developernya, alun berumah musaji sudah dulu. Dapat ilmu deh laksanakan. Kalau kita lorak lo maru sodo musaji alun jua do. Kau untung le syekh mau buat musaji siko. Jazakallah khairan. Ya. Abang lo, jadi itulah dakwah orang Wahabi itu. Kalau jadi banyak bekerja beramal daripada berdebat. Wabillahi taufiq. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allah. أشهد أن لا إله
Allahumma rabb hadhihi baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bahaya mengadu domba ini yang ditempuh oleh orang dengan berbagai cara, diantaranya seperti yang saya katakan tadi, orang dengan menyebar pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam yang bercanggah dengan pemikiran Islam. Akhirnya akan membentuk kelompok-kelompok pemikiran, dan yang seperti ini rentan untuk diadu domba sesama mereka. Lahir Syiah mengadu domba, lahir Khawarij mengadu domba, lahir Qadariyah mengadu domba, lahir Mu'tazilah mengadu domba, Jahmiyah mengadu domba. Sebab kalau sudah berbeda pasti lahir hasad, lahir ketidaksenangan, akhirnya diadukan, dan korbannya adalah orang-orang saleh. Nabi kita